Saudara-saudari yang terkasih, kita makin dekat dengan Natal dan di mana-mana dibangun kandang Natal atau gua Natal dengan imajinasi masing-masing dan banyak yang sangat indah. Saya mau memberi sedikit pandangan tentang gua atau kandang Natal itu, bukan secara teologis, bukan secara ilmu kitab suci, tetapi melalui gambar-gambar yang sudah dibuat bertahun-tahun tentang peristiwa kelahiran Yesus. Karena dalam gambar-gambar itu kita bisa menemukan bagaimana diterima oleh umat, dan dengan demikian tidak mau mencari kebenaran sejarah dari kelahiran Yesus. Dan kalau kita membaca menurut Matius dan membaca menurut Lukas, kita lihat bahwa tidak bisa disatukan kedua-duanya. Begitu beda. Sehingga ini pada umumnya, kalau membaca Injil, jangan mau membaca dengan pandangan modern di mana kita anggap Injil sebagai laporan wartawan tentang kehidupan Yesus. Sama sekali tidak ada maksud itu. Tidak berarti bahwa tidak ada kebenaran sejarah, tetapi lain dari pikiran kita masa sekarang. Saya mau mulai dengan satu gambar yang luar biasa, yaitu perangko yang dibuat oleh Pos Vatikan di Roma untuk Natal tahun ini. Anehnya, perangko itu lukisan dari seorang tunawisma dari Polandia yang berada di Roma. Kebetulan bisa diterima di dalam satu asrama yang dibuka oleh kardinal yang mengurus derma-derma dari Sri Paus. Dan orang itu ada bakat sebagai pelukis. Ini diketahui karena dia melukis di jalan, di atas dinding seperti yang kita lihat di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana. Sekarang makin banyak orang yang melukis begitu. Dan ada seorang pastor yang lihat, wah, hebat lukisannya. Maka dia beritahukan itu kepada kardinal itu, dan mereka putuskan untuk mengeluarkan orang itu dari kemiskinan. Bukan memberi derma, bukan memberi duit, tetapi memberi kepadanya satu kerja yang sesuai dengan martabatnya, dengan tabiatnya. Ini sangat sesuai dengan semangat Vincentian sebenarnya. Bukan membantu sampai orang menggantungkan diri, tetapi memberi kesempatan meninggikan harta dirinya, dan dengan demikian bisa hidup sebagai manusia. Lalu inilah pelangkonya, sangat indah. Yesus yang bayi, Maria dan Yosef yang mendampinginya, suatu gambar dari Yosef yang muda. Ini tidak biasa. Dan gambar itu memang nanti akan disebarkan di seluruh dunia melalui Pos Vatikan. Sekarang saya mau pergi jauh sebelakang dengan suatu ikon atau gambar dari bangsa Yunani pada abad 15 kurang lebih, yang coba menggambarkan peristiwa kelahiran Yesus dengan ambil dari Lukas dan dari Matius. Dan dalam gambar itu kita akan
pelan-pelan bisa melihat maksud Lukas, maksud Matius yang disampaikan kepada kita melalui gambar, bukan melalui ilmu yang membosankan, tetapi sesuatu yang bisa kita nikmati. Kita lihat pertama Maria yang digambarkan begitu besar, lebih besar dari semua orang lain, dan ini memang buktinya bahwa Maria yang adalah tokoh utama, dan nampaknya Maria baring, bukan seperti dalam gua atau kandang Natal yang biasa di mana Maria berlutut. Bagaimana orang yang baru melahirkan bisa berlutut? Maria baring, dan nampaknya bukan memandang anaknya, tetapi memikirkan, seperti Lukas berkata, memikirkan dalam hati apa arti yang akan terjadi, memikirkan nasib anaknya yang nanti akan menjadi kurban, karena antara Bethlehem dan Golgota selalu ada umungan. Maria yang baring atas suatu tempat tidur seperti yang dipakai oleh orang Yahudi pada waktu itu kalau mereka berjalan-jalan. Dan dengan demikian kita bisa lihat bagaimana Yesus yang sudah dilahirkan dan yang dibungkus, dibaringkan dengan lampin. Ini yang dikatakan oleh Lukas 2 kali. Waktu dia berkata Maria saatnya sudah untuk melahirkan, dan dia membungkus atau memberi lampin kepada anak itu dan meletakkannya di atas tempat makanan untuk binatang itu, karena tidak ada tempat untuk mereka di rumah. Dan ini hemat saya, tidak ada tempat karena tentunya seorang tamu tidak boleh melahirkan anaknya dalam ruang tamu, karena nanti ruang tamu itu akan menjadi najis, ada darah perempuan. Maka terpaksa mereka, yaitu Maria dan anaknya, bukan Maria dan Yosef, Maria dan anaknya terpaksa pindah. Dan pindah kemana? Ke kandang binatang yang kalau ini wisma untuk tamu-tamu di Bethlehem, ada di atas untuk manusia, di bawah untuk binatang. Kalau rumah pribadi, dan dikatakan Yosef berasal dari Bethlehem, pasti dia punya keluarga di sana dan rumah. Maka pindah dari ruang tamu yang seringkali juga satu-satunya ruangan di mana orang tidur, makan, dan lain-lain, seperti saya bisa lihat di Papua Nugini atau di tempat lain yang saya kunjungi di Indonesia. Dan Maria pindah dekat di atap yang sama di tempat ternak, karena ternak itu dekat dengan rumah penduduk, supaya orang penduduk bisa menikmati panasnya dari ternak. Maka boleh jadi juga Lukas berpikir bahwa kelahiran Yesus, kedatangan Mesias tidak diterima, nanti dia akan ulangi hal itu dalam khotbah pertama Yesus di Nazaret. Dia akan mengulangi hal itu dalam berbagai tempat lain, di Yerusalem, di Samaria, dan dalam Kisah Para Rasul sama juga untuk Santo Paulus dan lain-lain. Tetapi saya kira bukan ini utama, melihat secara konkret bahwa
anak itu lahir seperti biasa dan sebagai raja. Dan ini kalau dikatakan bahwa anak itu dibungkusnya dengan lampin, kita bisa baca teks dari Kebijaksanaan bab 7 tentang Salomo, di mana Salomo berkata, setelah dilahirkan, aku pun menghirup udara biasa dan jatuh ke bumi yang merupakan nasib bersama. Suaraku pertama berupa tangis, seperti semua orang yang lahir. Dengan kesayangan, aku dibesarkan dan dibungkus dalam lampin, sebab tidak ada seorang raja pun yang mempunyai permulaan yang lain. Maka Lukas sebut Maria membungkus Yesus dengan lampin bukan untuk memberi suatu hal sejarah, tetapi untuk meyakinkan kita bahwa yang lahir adalah anak Daud seperti Salomo, dan seperti Salomo dia dibungkus dengan lampin. Kalau kita baca kitab suci, jangan kira penggarangnya akan memberi detail-detail atau kata-kata untuk buat kita tahu-tahu, tetapi selalu ada maksud rohani, maksud teologi di belakangnya. Kalau 2 kali Lukas berkata dia dibungkus dengan kain, waktu Maria melahirkan dan waktu malaikat berkata pergi ke Bethlehem, kamu akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan kain. Ini harus cari apa sebab Lukas begitu mengulangi hal yang tidak sebenarnya perlu, karena tentunya semua anak dibungkus dengan lampin. Ya, belakangnya teks dari Kebijaksanaan Salomo. Dan juga dalam gambar ini kita lihat bahwa si bayi dimandikan. Ada ibu yang tua yang pegangnya, ibu yang muda yang taruh air di dalam tempat. Ini juga tidak ada memang dalam Injil, tetapi kalau kita baca pada buku yang Yeskiel berkata, Yerusalem yang sudah menjadi jelek, waktu dia dilahirkan dia tidak dimandikan. Kelahiranmu begitu, waktu engkau dilahirkan pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air yang bersih. Sebaliknya dalam Kebijaksanaan lagi bab 8, Salomo berkata, aku masuk dalam tubuh yang sudah dibersihkan. Gambar itu sangat tinggi pengertiannya. Si kecil dibasuh, dimandikan, yaitu sungguh-sungguh diakui, bukan dibuang seperti Yerusalem menurut Yeskiel sebelum Yerusalem diangkat oleh Allah untuk menjadi istrinya. Dan dengan demikian kita juga lihat bagaimana tentu malaikat yang bicara kepada gembala-gembala, malaikat yang nyanyi bersama, semua Lukas. Dan kita lihat bahwa Maria di belakang suatu gunung, karena menurut orang Ortodoks, orang Yunani, Maria adalah suatu gunung, seperti dikatakan dalam buku Daniel
suatu batu yang akan lepas sendiri tempat tanggal dan menjadi gunung besar di mana anak manusia ada. Tidak dengan gampang saja gambar itu, sungguh-sungguh dasarnya menderita, dasarnya mau merenungkan kitab suci. Sesudah itu kita lihat juga di belakang Yesus ada sapi dan keledai. Ini untuk apa? Ini sekali lagi karena dalam Yesaya bab 1 ayat 3 dikatakan lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal pelunggan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak mengenal aku. Hadirnya dua binatang itu bukan untuk buat indah-indah, tetapi ingat, apakah kita menerima si kecil? Apakah kita seperti lembu dan keledai yang menerima pemiliknya, atau seperti orang yang menolaknya? Sudah itu kita lihat juga raja-raja atau majus-majus yang datang mengikuti bintang, dan bintang itu lihat ada 3, yaitu Allah Tritunggal yang melahirkan anak Allah. Coba renungkan gambar itu, dan masih banyak yang bisa kita tarik dari gambarnya. Yosef yang sedang memikirkan, ingatlah dalam Matius, Yosef pikir-pikir, buat apa dengan Maria yang sudah hamil? Dan ada semacam orang yang datang, ini barangkali semacam setan yang mau membujuknya, buanglah Maria. Tetapi Yosef pikir saja, nanti ada malaikat yang akan berkata kepadanya, jangan takut, ambillah. Kita seringkali melihat gambar begitu saja. Coba lihat dengan mendetil maksud dari pelukisnya. Saya bisa ambil satu gambar lain yang dari abad 17. Gambar itu sangat indah, lebih klasik, lebih biasa, tetapi kita lihat terang datang dari si kecil. Muka mamanya menjadi terang juga, dan gambarnya semacam lingkaran, dan di belakang kita lihat fajar yang sudah mulai, malam hampir selesai. Lalu Yosef tukang kayu dengan kayunya di atas, dia melindungi, seperti Sri Paus sudah menjelaskan dalam tahun Santo Yosef itu, Yosef yang di atas, dan gembala-gembala yang begitu lemah lembut dan penuh kasih yang melihat si kecil, sapi juga yang melihat. Suatu gambar yang indah sekali, asal kita bukan lihat gambar itu sepintas lalu. Dan saya bisa teruskan dengan gambar dari Latour yang dimana kita lihat sekali lagi terang datang dari si bayi itu. Saya memang kebetulan melihat suatu patung dari Santo Vincentius yang cocok untuk kita pikirkan. Vincentius memegang bayi dan tangan kirinya menunjukkan Yesus yang di kandang Bethlehem.
memperhatikan orang miskin, kita temu dengan Yesus. Ini patungnya cocok dengan Natal. Beberapa 2-3 hari yang lalu, anak dari keponakan saya melahirkan anak pertamanya, dan mereka kirim kepada saya fotonya, semacam Yosef, Maria, dan si kecil Yesus pada gambaran modern. Coba kita renungkan itu untuk masuk dalam inti Natal, bukan hanya folklore atau asal-asal buat semua yang kita beli dan letakkan ini, letakkan itu. Bolehlah, sangat bagus. Tetapi yang perlu merenungkan maksud semua detail dari gambar-gambar itu, semua detail dari kisah dalam Lukas dan Matius, untuk bukan mendapat laporan jurnalistik wartawan, tetapi untuk mendapat suatu ajaran untuk menerima Yesus yang datang sekarang dalam hidup kita. Seringkali, dan untuk Natal, seringkali yaitu pohon Natal, salju. Coba kita pikir, bagaimana bisa jadinya Yesus lahir pada musim dingin, dan gembala-gembala berada di lapangan pada musim dingin. Tidak ada satu data pun yang bisa berkata dia lahir pada tanggal 25 Desember. Apalagi di Indonesia, guna apa kita menekankan soal musim dingin padahal tidak ada di sini, sehingga kita membuat kisah itu sesuatu yang asing. Kalau digambar di barat, ikut karena 25 Desember, salju dan lain-lain, pakaian orang yang pada musim dingin, oke lah. Tetapi saya sendiri pernah pergi ke Bethlehem pada musim dingin. Memang dingin sekali, tidak mungkin orang berjalan jauh-jauh seperti dari Nazaret ke Bethlehem. Tidak mungkin gembala-gembala masih di padang gurun pada waktu itu. Cobalah kita pikir, kita di Indonesia, bukan di barat. Jangan kita lemparkan pohon Natal, karena di barat memang pada musim dingin ini satu-satunya pohon yang masih punya daun. Yang lain tidak ada daun lagi. Di Indonesia pohon sepanjang tahun ada daun. Guna apa pohon Natal? Coba kita sedikit mengubah cara pandang kita. Boleh saja buat pohon Natal, boleh saja tradisinya, tetapi tradisi yang diimport, bukan milik kita Indonesia. Saya harap hal ini bisa menjadi sedikit sumbangan untuk renungan Natal. Tentunya sangat terbatas, tetapi apa boleh buat. Dan dengan pakai gambar-gambar, saya mau sedikit keluar dari hanya intelektual, hanya pikir-pikir. Semoga kita bisa menarik keuntungan dan faedah dari renungan itu.